Oke, jadi gue barusan masak, kayak kalian bisa lihat dari ini, gue masak ayam goreng tadi dengan bumbu saus kari gitu. Kalian lihat sendiri ini kelihatan enak ya kan? Dan dua telur ya, dua telur yang gue rebus, yang cukup setengah mateng. Kelihatan gak sih? Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini rasanya juga pasti sangat nikmat. Jadi kalau lu ngaku Jimras tapi lu gak bisa masak, lu bukan Jimras sejati, men. Jimras sejati itu adalah seseorang yang bisa masak pastinya, walaupun rasa itu belakangan tapi protein itu number one ya, rasa itu belakangan tapi protein number one. Oke, jadi gue bakal makan di sini dan mungkin gue bakal ambil nasi dulu ya. Oke, jadi kalau misalnya nih nasi gue banyak ya, nasi gue sebenarnya ini bukan nasi biasa ya, ini nasi uduk gue dibeli nama emak gue di pasar. Ya udah gue makan gitu ya, cukup banyak sih sayur-sayurnya, ada dikasih tempe juga, tahu sama telur ya kan. Ya oke lah, cukup banyak nih nasi uduknya. Mungkin nasinya kurang lebih sekitar 200-an gram sih. Kalau gue biasanya gue makan 300 gram ya. Harusnya lebih banyak lagi ya. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu ya sambil makan sebelum lakuin shoulder ya. Hari ini kita latihan shoulder. Selamat makan. Ya seperti nasi uduk pada umumnya ya. Gue gak tau nasi uduk ini ada campuran apa ya, jadi dia rasanya tuh kayak lebih berasa gitu, kayak lebih enak daripada nasi yang kita masak di rumah ya. Gue gak tau dia campur apa sih. Dan beberapa dari kalian ada yang terkejut gitu, tahu kalau BB gue tuh cuma 66 kilo. Ya sebenarnya gue tuh skinny. Gue kelihatan gede di sini, ini bukan gue yang gede, ini karena garis-garis otot gue tuh kelihatan gitu, jadi gue kelihatan gede. Sebenarnya gue agak segede itu ya, ini karena lemak di tubuh gue tuh dikit gitu, jadi garis-garisnya kelihatan gede ya kan. Sebenarnya gak segede itu juga, gue skinny masih ya. Gue agak belum berotot banget. Bahkan beberapa teman gue yang udah lama gak ketemu kan, dia liat TikTok gue, dia bilang, lu berat lu 80 kilo ya. Karena dia lihat garis-garis otot gue kan kelihatan gede. Otot tuh bikin lu gede, apalagi pas lu ngepam. Pas lu ngepam, wah itu lebih gede lagi. Jadi itu enaknya punya otot, lu dikira gede. Beberapa dari kalian juga ada yang nanya ke gue, boleh gak WO di umur 13 tahun? Ya menurut gue boleh-boleh aja. Cuman kalau lu mau nge-gym ya gue saranin lu nge-gym aja di umur 14 sampai 17 ya. Kalau lu masih terlalu kecil dan mulai nge-gym, ya takutnya hormon lu tuh belum lagi puncak-puncaknya gitu kan. Kalau di umur 15 sampai 17 atau 15 sampai 18 itu kan hormon pertumbuhan lu lagi peak-peaknya itu, testosteron lu mulai gitu ya. Baru di saat itu lu mulai nge-gym, nah itu pas banget. Tapi kalau lu masih umur 10 sampai 13 tahun ya gue gak tau sih viewer gue di sini ada yang 10 tahun gak. Cuman harusnya sih ada yang 13 ya, 13 sampai 15. Gue saranin kalian perbanyak loncat-loncat aja dulu ya di rumah. WO di rumah juga gak apa-apa. Pull up gitu, push up di rumah juga bagus ya. Gue juga sebelum dulu mulai nge-gym, gue juga WO dulu di rumah gitu. Itulah kenapa di situ ada pull up bar ya kan. Nah, gue WO dulu di rumah gitu. Gue sebelum nge-gym gue udah bisa pull up. Ya jadi pull up itu penting ya. Lu harus bisa sih pull up. Karena lu bisa bacot pasti di sekolah nih. Pas lu SMP, SMA lu enak banget bacotin temen lu. Apalagi pas praktek olahraga gitu kan. Mungkin gue ya orang yang paling atletis satu sekolah gue di SMA. Pas gue masih SMA mungkin gue orang yang paling atletis. Mungkin adalah 2 atau 3 orang lain yang ya cukup lumayan, cuman gue yakin gue sih nomor 1 ya paling atletis. Karena selalu di mata pelajaran olahraga gue tuh nilai gue tuh paling tinggi ya. Ya boleh lah di MTK Inggris boleh di bawah 70, di bawah KKM, tapi pelajaran olahraga gue pasti di atas 90 plus ya. Ya gue gak tahu itu sebuah kebanggaan atau kebodohan. Kayaknya bodoh sih. Dan buat kalian yang masih dalam masa-masa SMP, masa-masa SMA, ya kalian jangan takut nilai kalian di bawah KKM ya. Asal kalian tuh masuk sekolah terus ya, kalian sopan, kalian gak berkelahi sama temen ya, kalian pasti lulus gitu. Kalian jangan takut kalau ditakut-takutin guru. Gak lulus KKM nanti kamu gak lulus. Pasti lulus ya. Lu sopan, yang penting lu sopan, lu beretitude gitu, lu beretika gitu. Pasti lulus. Ya. Lu jangan lawan-lawan guru aja lah pokoknya. Kalau lu lawan guru yang gak senang sama lu, ya lu gak dinaikin nanti ya. Dan itu emang ada kayak gitu. Cuman untuk orang-orang kayak gue yang gak terlalu pinter,
gue bukan nggak terlalu pintar, gue sengaja agak mencolok ya. Untuk orang yang kurang pintar kayak gue, naik aja, walaupun nilai gue ada yang 0, nilai ulangan semester MTK gue tuh 0, karena gue nggak tahu gitu. Gue isi di itu kan ada pilgan sama isian kan, di ulangan semester gue isi, di isiannya itu soal ini saya tidak mengerti, udah gitu aja, dikasih 0, udah naik aja kok ya. Tapi kalau pas ulangan penjas wah gitu ya, kayak hebat banget gue. Udah sisa sedikit ya, kayaknya gue mau tambah nasi biar lebih kenyang. Karena seperti yang kalian lihat, gue nih tipe orang yang gue tuh susah banget naik BB-nya ya. Karena kalau gue makan banyak, pasti gue tuh BAB 3 kali, 2-3 kali sehari kalau gue makan banyak ya. Inilah perjuangan dalam menaikkan BB ya. Sulit. Oke, sudah tambah. Dan ini kenapa pembahasan gue malah jadi ke tentang sekolah-sekolah pendidikan gini ya. Pokoknya buat kalian semua yang mungkin udah lulus sekolah, pasti kalian udah paham gitu. Ternyata ancaman-ancaman guru di sekolah tuh cuman ancaman gertak doang, mereka gak bener-bener real gitu. Cuma gue gak tahu ya, ini di sekolah gue gitu. Gue gak tahu apakah di sekolah kalian ancamannya tuh bener-bener nyata. Itu gue gak tahu ya. Cuman untuk sekolah gue dan untuk semua sekolah di daerah-daerah gue sini, paling cuma ancaman-ancaman gertakan aja ya. Semakin dewasa lu ya, lu semakin gak takut lah sama ancaman gitu kan. Dan itu baru gue alamin gitu pas lulus sekolah, gue lebih gak takut lagi gitu. Ancaman-ancaman apa sih? Apalagi sebagai gym rat ya, gue lebih takut lakuin squat sama bench press gitu daripada ancaman. Gue takut beban angkatan gue gak naik. Salah satu hal yang paling gue keselin adalah lemak gue tuh kayak numpuk di pipi nih. Padahal ini kalian lihat, ini gak ada lemak nih. Tubuh gue sedikit lemaknya, cuman di pipi gue tuh kenapa menumpuk gitu. Dan sama di perut bawah, gue susah banget ngilangin perut bawah. Gue harus bener cutting lagi. Dan gue gak mau gitu, karena gue sekarang pengen fokus naikin beban angkatan gue. Kalau gue cutting gak bisa naik nanti. Jadi gue fokus lean bulk pelan-pelan. Pipi gue nih bener anjing nih genetiknya. Lemaknya malah ngumpul di pipi gue, padahal gue pengen ilangin gitu lemaknya biar gue lebih mewing gitu. Cuman gan pipi gue agak kurang ya. Dan ini gue jadi kurang bisa menikmati makanan gue karena behel gue, kawatnya nih baru diganti, jadi agak keras gitu. Jadi pas gue ngunyah nih agak sakit gigi gue. Ya gak terlalu sakit banget sih, cuman emang jadi gak terlalu nikmat gitu gue makannya ya. Emang anjing itu dokter. Dia bilang, ih udah dikit lagi. Tapi gak dilepas-lepas anjing. Gue kesel banget. Aduh. Tapi jujur ya, behel ini memang bantu melurusin gigi banget sih. Ya jadi buat kalian yang giginya tuh kurang rapi ya mungkin, dan kalian punya duit lebih ya, gue saranin behel sih. Karena worth it, sumpah ya. Karena itu mempengaruhi looks juga. Semakin bagus gigi lu ya, maka looks tuh semakin better gitu pas lu senyum gitu kan. Cukup penting juga sih gigi. Cuman memang pas pasang di awal-awalnya tuh pasti pusing loh. Karena pas mulai pasang di awal itu gigi lu bakal sakit gitu. Karena baru mulai dipasang kawat kan, baru mulai kenceng-kenceng gitu. Wah, itu lu susah banget makannya, serius ya. Jadi buat lu pada yang pengen diet, nah lu bisa tuh pasang behel lu. Lu pasti diet sendiri nanti, karena susah makannya. Dan kali ini gue bakal latihan bareng adek gue ya, biar sedikit lebih baru. Cuman gue gak tahu dia mau masuk kamera atau enggak ya. Cuma harusnya sih berani lah ya. Gak mungkin yang berani pengecut ya. Lu pengecut jangan jadi adik gue gitu. Nah adik gue tuh pas dia baru mulai gym, awal gym tuh gue latih sampai sekarang badannya tuh udah, ya dia gennya ini banget sih, apa, kering banget sih badannya. Penggunaan lemaknya tuh, tubuhnya tuh lebih bagus dalam gunain lemak ketimbang gue gitu. Jadi dia lebih lean juga. Dan juga mungkin dia makannya lebih, karena makannya juga sedikit gitu ya. Dan ya semoga latihan shoulder kali ini bakal jadi cukup fun. Karena gue cukup gugup sebelum makan latihan, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, gue takut beban angkatan gue gak naik. Gue takut repetisi gue gak naik. Gue cukup gugup jadi, cuman ya gugup tetap aku yang harus. Gue bakal latihan sekeras mungkin nanti untuk naikin shoulder press gue ya.
Oke, dikit lagi habis ya. Gue juga udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Udah habis ya topiknya. Kenyang juga. Wih, ada ini tuh, suara azan. Ini jam berapa nih? Jam 12 kayaknya. Siang-siang ini ya. Dan cuacanya untung gak panas banget. Lagi cerah cuacanya. Good. Akhirnya suapan terakhir. Capek. Rahang gue capek ngunyah dari tadi ya. Mungkin itu alasan kenapa gue mewing ya. Karena gue makannya banyak, rahang gue ngunyah semakin banyak, jadi mewing sih lu gak usah lagi pakai alat untuk mewing kan. Lu cukup makan banyak aja ya. Rahang lu mewing sih. Oke, sampai jumpa di gym. Oke, kita udah sampai di gym dan ternyata adek gue gak nge-gym hari ini gitu. Jadi kita bakal latihan sendiri kali ini. Dan ini adalah latihan shoulder. Dan kayaknya ini pertama kali ya gue record latihan shoulder. Kayaknya iya deh. Pemanasan dulu ya, karena pemanasan itu penting banget. Kalian jangan sampai gak pemanasan, ntar kekuatan kalian bakal kurang gitu kalau kalian gak pemanasan lebih dulu. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a coating, she likes to keep the party going. Rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.
Bang semua ya arm kita. Oh, atau kenapa tadi gue ngerasa kayak kurang fit aja hari ini latihan. Oke, sekian shoulder day kita, dan gue tadi lupa bawa straps untuk lakuin lateral raise, jadi gue lateral raise pakai dumbbell ya, dan kurang enak sih pakai dumbbell, kayak kurang aja gitu. Kalau pakai pakai straps main di mesin tuh lebih enak. Dan buat kalian yang bertanya kenapa gym lu sepi terus bang, ada yang bilang home gym, ini gym gua. Enggak ya, ini bukan gym gua, jadi ini tuh gym orang sebenarnya, dan dia tuh tutup jam 3 sore gitu, dan gua izin ke ownernya boleh gak gitu pas gymnya tutup gua minjem mau konten, dan ternyata dibolehin gitu ya. Jadi ini bukan gym gua gitu ya. Ya untunglah orangnya baik ya, dia bolehin gua konten di sini. Gua penasaran shoulder press gua tadi dapat berapa. Gua takut repetisi gua gak naik ya. Harusnya sih naik 1 repetisi ya. Ya 1 repetisi itu berharga banget ya. Jadi buat kalian yang ngeremehin cuma naik 1 repetisi dong ya, itu 1 repetisi itu berharga banget coy. Dan gue juga tadi sempat latihan abs ya, cuman gak gue record ya karena gue udah capek banget tadi. Gue udah males banget tadi mindahin kamera gitu. Pas habis lateral raise tuh gue udah capek banget gitu. Jadi gue agak record gitu lepas gue latihan absnya ya sorry lah. Dan buat kalian semua yang baru mau mulai latihan dan bingung mau mulai dari mana, karena kan ini latihan di gym ini banyak gitu kan, dan kalian bingung gitu pastinya. Kalian bisa cek di linkit gue ya, di situ ada beberapa produk, dan kalian cek di produk yang namanya ebook panduan dasar ya. Jadi itu bener khusus untuk pemula banget gue buat. Jadi itu gue buatin ebook yang berisi tentang istilah-istilah dasar sebelum lu mulai latihan di gym gitu. Jadi lu tahu dasar-dasar basicnya sebelum latihan. Dan gue juga kasih kalian puluhan video tutorial form latihan yang bener ya. Jadi itu bener-bener lengkap banget kalau untuk pemula. Atau buat kalian yang pengen gue bimbing bener secara ketat selama 6 minggu ya, kalian bisa ikut program online coaching gue. Jadi itu bener selama 6 minggu itu gue pastiin lu berkembang. Dan setelah masa coaching berakhir itu gue jamin lu udah bisa mandiri latihan dan terus berkembang seterusnya gitu. Jadi gue bener bertanggung jawab di sini untuk buat kalian berkembang ya. Jadi kalau lu gak niat ya udah gak usah ikut program online coachingnya gitu ya. Gue mau latih orang-orang yang bener serius pengen jadiin badannya gitu. Gue pengen create monster gitu ya. Jadi kalau lu gak niat udah jangan ikut ya. Nanti gue balikin lu duitnya gitu. Oke lah, sekian shoulder day kita ya. Gue rasa udah capek banget gue ngebacot dari tadi. Gue pengen seperti biasa gue pengen mandi, balik tidur, makan dulu ya sebelum tidur. Ya, bye. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton video sampai habis.